Ketika Khalid Basalamah mengharamkan dan melarang wayang, kemudian menganjurkan untuk memusnahkannya, kita bisa bertanya, apakah Khalid Basalamah masih waras atau tidak? Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, berjumpa lagi dengan saya Guntur Romli. Beberapa hari ini, akun media sosial saya penuh dengan mention terkait komentar Khalid Basalamah yang katanya mengharamkan dan melarang wayang. Sebenarnya cukup kalimat sederhana untuk merespon ucapan saudara Khalid Basalamah itu. Apa dia masih waras kok bisa-bisanya mengharamkan wayang? Pendapat saudara Khalid Basalamah bisa dianggap meresahkan karena menyerang pecinta wayang, apalagi kebanyakan juga dari kalangan Muslim. Saya kenal baik Gus Dur sebagai pecinta wayang. Apalagi wayang adalah identitas budaya Jawa, sementara Jawa mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Wayang juga identik dengan tradisi Muslim Jawa, bahkan bagian dari kebanggaan. Karena strategi keberhasilan dakwah Islam sejak era para wali, atau yang lebih dikenal ada istilah wali 9 atau wali songo yang menggunakan wayang. Menurut Al-Maghfurlah Kyai Haji Agus Sunyoto, Ketua Lesbumi NU, Lembaga Seniman Budayawan Muslimin, dalam buku Atlas Wali Songo, strategi dakwah Wali Songo melalui seni dan budaya, termasuk wayang dan tembang, selain jaringan pesantren, merupakan kunci sukses penyebaran Islam di abad ke-14 Masehi. Meskipun Islam sendiri disebut-sebut sudah hadir di bumi Nusantara pada abad ke-7 Masehi, namun perlahan menjadi komunitas yang dominan setelah strategi jitu dari para wali itu dalam penyebaran Islam. Tiba-tiba ada yang lancang menghukum wayang haram dan dilarang. Jadi, para wali itu menjalankan praktik yang haram. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayang juga identitas budaya Indonesia yang diakui oleh dunia. PBB melalui UNESCO pada tanggal 7 November 2003 telah menetapkan pertunjukan wayang yang dikenal dari Jawa dan Bali, baik wayang kulit, wayang klitik, dan wayang golek, sebagai masterpiece of oral and intangible heritage of humanity, atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur. Lantas, ada yang mengharamkan identitas budaya Indonesia yang sudah diakui dunia dan menjadi kebanggaan Indonesia. Bahkan lebih gawat lagi, menyarankan agar wayang itu dimusnahkan. Makanya saya tanya, saudara Khalid Basalamah, kalau dia masih pegang KTP Indonesia, apa masih waras kok bisa mengharamkan wayang? Ternyata bukan hanya soal wayang, saudara Khalid Basalamah pernah bikin kegaduhan. Sebelumnya soal nyanyian Indonesia Raya, dia merespon pertanyaan orang yang enggak mau anaknya ikut menyanyikan Indonesia Raya, padahal hal itu bagian dari aturan sekolah dan pendidikan mencintai negeri ini. Dengan enteng, Khalid Basalamah menjawab, enggak usah ikut. Setelah ramai menjadi kontroversi, Khalid Basalamah membuat klarifikasi yang tak lebih mencerminkan kemunafikannya. Dia kemudian ngeles, katanya mencintai negeri ini. Kalau benar ucapannya itu tulus, maka dia tidak akan pernah mengajarkan pada seseorang, apalagi seorang anak, untuk tidak patuh pada aturan dan pendidikan cinta negeri ini melalui nyanyian lagu Indonesia Raya. Khalid Basalamah tampaknya tidak akan pernah mau mengucapkan sumpah setia pada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, dia tidak akan pernah menyebut Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika.
karena mudah sekali membongkar kedok kemunafikan penceramah aliran Salafi Wahabi seperti Khalid Basalamah dengan menghadapkan pada sumpah setia itu. Padahal ada perbedaan cintanya kaum munafik dan mereka yang setia pada republik ini. Kalau Anda tanya kepada kelompok-kelompok pro khilafah dan negara Islam, apa alasan mereka mau menegakkan khilafah dan negara Islam di negeri ini? Pasti jawabannya salah satunya cinta pada penduduk negeri ini dengan dalih agar terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka harus mendirikan khilafah dan negara Islam. Dalih yang sama juga disampaikan oleh saudara Khalid Basalamah untuk menutupi kemunafikannya. Karena komitmen kebangsaan, kesetiaan pada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak akan pernah mereka akui. Bahkan ingin menghapuskannya, yang kemudian ingin diganti dengan suatu sistem yang mereka klaim lebih Islam. Kalau benar Anda mencintai negeri ini, maka akan menerima dan mengakui apa adanya negeri ini dengan segala keberagamannya, kebenekaannya, at-ta'addudiyah. Salah satunya adalah wayang sebagai bagian dari identitas kebudayaan Indonesia. Kok mengharamkan? Kok mau memusnahkannya? Maka sudah terbongkar kemunafikan itu. Bagi yang setia pada republik ini, bahwa Indonesia terbentuk bukan oleh hanya satu golongan agama saja, atau oleh satu golongan suku saja, tapi karena keberagaman, karena kebenekaan. Mengutip pendapat yang pernah diucapkan Menteri Agama Gus Yakut, tidak ada Indonesia kalau tidak ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Tidak ada Indonesia kalau tidak ada orang Dayak, orang Jawa, Sunda, Betawi, Minang, Madura, Batak, Banjar, Minahasa, Bugis, Makassar, Toraja, dan seterusnya di Sulawesi, Aceh, Melayu, Sasak, Sumbawa, Bima, dan seterusnya di NTB, Ambon, Kei, Tidore, Ternate, dan seterusnya di Maluku, Timur, Asmat, Dani, Korowai, dan seterusnya di Papua. Tidak Indonesia kalau tidak ada wayang, tari saman, reok, keris, batik, noken, pantun, perahu pinisi, candi-candi, dan situs-situs seni budaya, dan warisan purbakala, dan semua warisan seni budaya adiluhung dari semua wilayah di Indonesia yang tiap tahun terus diakui oleh dunia melalui UNESCO. Identitas budaya-budaya yang terekam dalam Bhinneka Tunggal Ika tak bisa diingkari, apalagi dimusnahkan salah satunya, karena ibaratnya seperti membentuk satu tubuh Indonesia, meskipun berbeda-beda, tapi disatukan oleh satu rasa dan kebersamaan. Ingin memusnahkan wayang ibaratnya seperti halnya Anda ingin mencongkel mata dari tubuh Anda sendiri. Mengingkari noken seperti tidak mau mengakui hidung bagian dari tubuh, dan seterusnya. Tubuh itu adalah tubuh kita Indonesia. Tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak bisa dicerai-beraikan. Demikianlah pemirsa Cokro TV, saya melihat bahayanya pernyataan Khalid Basalamah soal pengharaman dan pemusnahan wayang apabila dilihat dari sisi kebangsaan dan identitas kebudayaan Indonesia. Kemudian dari sisi ajaran Islam pun, pandangan Khalid Basalamah itu tidak memiliki dasar yang mendalam. Hanya klaim dangkal yang mengatasnamakan Islam. Padahal pada dasarnya Khalid Basalamah bisa disebut sedang mengkhianati ajaran Islam. Dalam video yang beredar, saudara Khalid Basalamah menyatakan budaya di luar Islam dan ajaran Islam tidak akan pernah bertemu. Kata dia, Islam yang harus dijadikan tradisi dan budaya, bukan budaya yang diislamkan. Ucapan saudara Khalid itu ingin mengingkari ada pengaruh budaya lain terhadap Islam. Sebuah pola pikir dan sikap yang tertutup terhadap Islam. Sepertinya saudara Khalid Basalamah ini kurang dalam mengajinya, kurang luas bacaannya. Keterbukaan Islam terhadap unsur lain selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam merupakan bagian dari sumber syariat Islam, masadir tasyri' al-islami. Dalam ilmu usul fikih, kaum muslimin tidak aneh dengan dua doktrin. Pertama, al-'adah muhakkamah, dan kedua, syar'un man qablana, yang dihitung sebagai sumber sekunder syariat Islam selain Al-Quran dan Sunnah. Al-'adah muhakkamah termasuk dalam salah satu dari kaidah fikih Al-Kubra, yang artinya
adat istiadat bisa menjadi hukum. Kata adat yang kita pakai saat ini merupakan serapan dari al-'adah yang artinya kebiasaan, adat istiadat, yang dipadankan dengan kata lain al-'urf yang berarti kebiasaan juga, kebiasaan, kebajikan yang diketahui, yang dikenal. Al-'urf dari kata arafa, mengetahui. Al-ma'ruf istilah yang banyak dipakai dalam Al-Quran sering diartikan kebaikan yang berasal dari kebiasaan yang diketahui banyak atau dikenal, atau istilah lain kepatutan dan kepantasan. Kaidah ini bersumber dari doktrin Al-Quran, misalnya ayat 22 surat Al-Baqarah, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan mereka, para perempuan, para istri, mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Apa cara yang dianggap patut? Tergantung kebiasaan. Dalam perkataan lain yang dikutip oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, sunnatukum bainakum, tergantung kebiasaan di antara kalian. Nah, bagaimana menentukan adat istiadat yang bisa diadopsi? Kaidah tadi, al-'adah muhakkamah, memberikan penjelasan dalam cabang-cabang kaidah yang lain. Apa yang disebut dengan al-'adah? Apa yang membedakannya dengan kebiasaan perorangan? Ada kaidah-kaidahnya yang berbunyi, innama tu'tabarul 'adatu idza taradat wa ghalabat. Adat itu dianggap apabila dominan dan merata. Al-ibratu lil ghalibi sya'i' lan nadir. Yang dianggap adat adalah yang umum, yang populer, bukan yang jarang. Isti'malun nas hujjatan yajibul amal biha. Argumentasi yang dipakai banyak orang wajib diamalkan. Atau bagaimana menggunakan adat sebagai dalil yang sama, pentingnya menggunakan dalil tekstual keagamaan. At-ta'yinu bil 'urfi kat-ta'yini bin nassi. Menentukan urf atau kebiasaan sama pentingnya dengan menentukan sebuah dalil dengan teks agama. Pentingnya juga memahami maksud suatu ungkapan melalui kebiasaan dan budaya suatu masyarakat. Al-haqiqatu tutrak bidilalatil 'adah. Hakikat bisa ditinggal karena dalil adat. Kesimpulannya, adat istiadat suatu kebiasaan, kepantasan, kepatutan yang menjadi suatu budaya bisa diakui dan diadopsi oleh Islam. Jadi, tidak hanya terbatas soal wayang. Kemudian penjelasan syar'un man qablana, artinya syariat atau aturan orang-orang sebelum kita, maksudnya orang sebelum Islam. Ini juga jadi pembahasan menarik dalam hukum Islam, fikih. Soal relasi antara hukum Islam dengan hukum-hukum sebelum Islam, baik Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam. Contoh hukum qisas, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, dan seterusnya. Merujuk pada hukum Taurat dalam ayat 45 surat Al-Maidah. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Kata fiha di dalam ayat tadi maksudnya adalah Taurat atau perjanjian lama. Maka artinya kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, yaitu kitab Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka apapun ada kisasnya, ada balasan yang sama. Artinya hukum Taurat pun diadopsi dalam hukum Islam. Demikian pula memuliakan Ka'bah dan ibadah haji merupakan kesinambungan dan penyempurnaan terhadap syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Hingga kata Allah sebagai nama Tuhan sudah dikenal sebelum Islam diturunkan. Oleh karena itu, kalau ada yang mengklaim nama Allah sebagai nama istilah Islam saja, seperti halnya yang terjadi di Malaysia, merupakan pandangan dan sikap yang buta sejarah. Karena orang-orang sebelum Islam, bahkan orang-orang musyrik saat itu di Mekah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Dan sungguh jika engkau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab Allah.
Jadi istilah Allah bisa dibilang kalimat budaya dalam arti istilah yang dikenal sebagai nama Tuhan sebelum Islam itu diturunkan. Islam datang tidak menolak nama Allah sebagai nama Tuhan, tetapi definisi tentangnya yang diubah. Yang sebelumnya Allah disebut memiliki putri-putri bernama Lata, Uzza, Manat, dan lain-lain. Kemudian dalam surat Al-Ikhlas menegaskan ketauhidan Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada yang setara dengan Dia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian pula wayang yang sebelumnya menjadi media agama dan budaya di luar Islam. Wali Songo memodifikasi dan tampilan wayangnya yang tak lagi benar-benar menyerupai bentuk manusia yang utuh. Karena ada doktrin larangan soal perupaan yang sama persis dengan makhluk yang bernyawa. Kemudian dengan kisah-kisah dalam cerita wayang dimodifikasi sedemikian rupa untuk kepentingan dakwah Islam. Sehingga wayang di zamannya menjadi terobosan ide kreatif dan inovatif melalui proses akulturasi dan dialog, bukan dengan cara yang radikal dan ekstrim seperti halnya yang dipikirkan dan dipilih oleh Khalid Basalamah dan golongannya yang serba memusuhi kearifan lokal. Kesimpulannya, pandangan dan sikap saudara Khalid Basalamah yang mengharamkan wayang dan anjuran untuk memusnahkannya bagi yang katanya mau bertobat merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Indonesia, pengkhianatan terhadap NKRI, karena wayang adalah identitas budaya Indonesia, dan pengkhianatan terhadap ajaran Islam yang hakikatnya mengajak umatnya untuk lebih arif, terbuka, dan moderat saat berhadapan dengan budaya-budaya lokal. Kita harus tetap waspada dengan ceramah-ceramah intoleran dan ajakan untuk menutup diri serta fanatik pada kelompoknya saja, karena pengalaman telah memberikan kita pelajaran berapa banyak orang-orang dicekoki dengan materi ceramah seperti itu, akhirnya memilih punya sikap yang intoleran dan radikal serta permusuhan yang pilihannya terjauhnya menjadi pelaku bom bunuh diri. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.